Ini contoh lain, misalkan teman-teman mau bikin ini untuk motif yang zigzag biasa. Nah, ini tak ganti zigzagnya. Nah, seperti ini zigzag biasanya. Jadi apa namanya, jahitannya itu sekaligus jalan kembar gitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini saya mau review mesin jahit portable teman-teman. Ini mesin Singer Start 1306. Seperti namanya, start ya, memulai. Jadi mesin ini cocok untuk pemula yang belum pernah punya mesin jahit dan baru mau pegang mesin jahit atau ingin memiliki. Atau ini juga cocok untuk yang pengen upgrade dari mesin hitam yang jadul itu ya, ingin upgrade ke mesin portable. Nah, kenapa harus mesin ini? Ini cocok untuk pemula sebab dia fiturnya itu sudah standar ya. Misalnya kalau untuk jahit lurus kan pasti bisa lah ya. Kemudian udah ada fitur lubang kancingnya, kemudian udah ada fitur zigzag dan aneka lainnya ya, yang standar-standar tapi nggak terlalu yang variasi banyak banget ya ini fiturnya ya. Tapi yang paling penting itu kalau untuk jahit kan udah ada komplit standar jahit lurus, dan untuk lubang kancing ini udah memadai. Nah, kita mulai ya. Ini unitnya teman-teman. Kalau teman-teman beli baru biasanya mungkin tapi kalau saya udah agak nggak komplit karena udah lama saya pakai ya. Ini ada kotak perkakas di sini teman-teman. Nah, ini cara bukanya. Kalau yang belum tahu, ini didorong ke samping. Yaitu biasanya untuk tempat kita nyimpan aneka perabotan. Misalnya kalau kayak bobin gitu ya, di sini simpennya. Kalau biar aman nggak kemana-mana. Ini ada, kalau ini nggak bawaan teman-teman, ini saya beli sendiri. Nggak bawaan dari Singernya ya, karena ini kan udah lama saya pakai. Nah, ini saya buat nyimpen. Oh ya, ini juga ada jarum ganda. Nanti saya ajarkan cara penggunaan jarum ganda, tapi di video lain ya, karena ini pembahasannya lumayan panjang. Tapi nanti saya kasih tahu sekilas. Ini, kemudian ini ada perkakas lainnya. Nanti saya jelaskan ini ya. Oke, kita lihat fitur-fiturnya. Saya pasang dulu ya. Pura-puranya ini masih baru. Kita jelaskan dari bagian depan. Dari mana saja ya? Oh ya. Ini ada fiturnya untuk motif jahitan. Ini untuk pengatur motif jahitan ya teman-teman ya. Ini motif jahitan ada 10 motif. Walaupun ini ada 12, kelihatannya ada 12, sebenarnya cuma 10 menurut saya. Pertama, ini kalau mengatur seperti ini posisinya, ini patokannya atas sini teman. Ini ada apa namanya? Penanda di sini. Nah, ini untuk mengatur motifnya. Artinya seperti ini. Kalau kita mau bikin zigzag, ini kan gambar zigzag di sini ya. Ini kalau diputar ke sini, nah ke sana. Ini motif zigzag. Nah, ini kalau mau jahit lurus yang rempet, sini satu gitu ya. Ini untuk pengatur motifnya. Ini fiturnya. Kemudian fitur reverse ini. Ini fitur reverse itu untuk pengunci jahitan. Kalau ini ditekan, nah nanti saya ajarkan pas penjahitan ya. Nanti dulu, ini pokoknya pengenalan saja ya. Ini namanya reverse. Ini lumayan enteng ya. Biasanya itu agak berat, tapi ini enteng. Saya senang enteng. Kemudian ini ada bagian pengatur tension atau ketegangan jahitan. Jadi kalau teman-teman setelannya belum bagus, ini yang diputar-putar, nggak masalah ya. Tapi biasanya kita atur posisinya 3 itu dari mana? 3 itu ini kita sejajarkan dengan penanda ini di sini. Ini untuk pengatur tegangan. Kemudian ini bagian komponen mekaniknya pelatuk. Ini saya kalau putar rodanya dia akan naik turun ke atas ya. Kalau yang sebelah sini ini saya putar, misalkan ya sebelah kanan ya, ini putar dia akan naik, ini diputar, nah ke sana. Oke, kemudian oh ya, lampu apa nih, pemotong benang. Ini udah ada fitur pemotong benangnya untuk ini. Nah, cara penggunanya nih, kalau benang kan seperti ini ya. Bentar, ini diklik seperti itu untuk pemotong benangnya ya, udah ada. Kemudian apalagi, ini belakang, saya lihat belakang. Ini untuk tempat benangnya seperti ini. Bentar, biasanya kalau teman baru beli
kita lepas dulu ya ininya ya, biar kelihatan. Nah, dia ada baut dua teman-teman. Ini dikendorkan dulu ya caranya ya. Nah, kalau ini kan misah biasanya ya. Nah, ini dikendorkan dulu. Pokoknya tapi nggak usah ini banget. Saya coba lihat dari arah samping sini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini dari sini. Ini bagian ininya kita kaitkan di sini. Nah, pokoknya di set. Nah, cantolkan. Ini kan kalau kendor dia koplak-koplak seperti ini ya. Koplak-koplak itu apa ya? Goyang-goyang. Nah, ini kita baut bagian bawahnya. Nah, ininya ya. Ini kan ini bautnya. Ini dipakai ini obeng plus, ini model plus bautnya soalnya. Biar enggak apa namanya? Ucul atau lepas. Nah. Oh ya, ini itu namanya kalau saya nyebutnya kain busa ya. Ini untuk penahan di sini. Dia itu fungsinya harusnya ada dua ya, tapi satunya nggak tahu hilang kemana. Malum lah. Ini nggak terlalu penting sebenarnya, bisa teman ganti pakai kertas. Tapi kalau ada bawahnya ya taruh aja. Ini kalau diletakkan di sini, ya dia itu untuk menghambat putaran, biar nggak nyerimpet. Ini fungsinya itu seperti itu ya. Tapi nggak wajib dipakai yang ini busa ini. Tapi kalau ada ya lebih baik dipakai. Kemudian kita lihat bagian sampingnya. Nah, ini sampingnya. Mesin ini ada colokan listrik soketnya. Ini untuk saklar lampu atau on off-nya. Caranya seperti ini, bentar. Ini dipasangkan dengan ini nih. Nah, ini injakan dinamonya, pedalnya. Jadi taruhnya di kaki ya. Di kaki. Nah, ini ada colokannya yang seperti ini. Nah, ini kita colokan di sini. Ini kalau teman-teman masangnya kebalik, misalkan seperti ini ya. Nah, kebalik seperti ini nggak bakal bisa masuk. Tenang aja, nggak bakal kebalik ya, pasti harus pas baru ditekan. Ces. Nanti kita cari listriknya. Ini saya taruh di bawah ya. Ini ya nanti ya. Nah, ini apa namanya saklarnya. Ini kalau pastikan udah ada listriknya, udah kecolok. Ini kalau on off, ini nyala, saya ceklek gitu ya. Nanti dia ada lampunya, kelihatan nggak ya ini? Nah, ini nyala. Di sininya itu lampu untuk penerangan, untuk jahit ya, biar ini. Nah, dia lampunya di bagian atas sini, di sini ya. Bentar saya kelihatan. Nah, dari sini lampunya itu ada. Nah, ini tandanya juga ini siap dipakai, ada aliran listriknya. Kemudian di belakang sini, oh ya saya lupa tadi jelasinnya di sini. Ini untuk penaik apa namanya sepatu ya, belakang standar lah sini ya, pasti ada. Nah, seperti itu. Kemudian oh ya ini ya, ini untuk apa namanya pegangan kalau kita mau angkat. Itu saja ya fitur-fiturnya. Apalagi ya, takut saya ada yang lupa. Saya pikir standar. Oke, sekarang kita mau coba aplikasikan. Saya ajarkan cara penggunaannya. Jadi saya ajarkan dari pemasangan benang, penyepulannya, dan aneka lain-lainnya. Nanti kita coba tes jalannya seperti apa. Oh ya, tadi saya belum jelaskan ya. Ini tuh untuk lubang kancing. Sepulnya. Ini sepulnya saya lupa dulu kalau belinya dapat berapa. Kalau ini saya udah, sebenarnya ini bisa teman-teman ganti pakai yang mesin hitam itu ya, sama saja nih. Oh ya, nah seperti ini. Ini ada apa lagi ya? Oh ya, ini untuk standar untuk obeng biasanya. Tapi ini punya saya udah patah teman-teman. Oke, kita buka bagian bawahnya dulu. Nah. Ini sebenarnya kalau jahit ini nggak dipasang juga bisa ya, nggak masalah untuk kotak aksesorisnya ini. Ini cara buka rotarinya atau tempat sepulnya, ini dari sini nih. Saya tarik ke sini, ceklik. Nah, terbuka, teng 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 di sini. Nah, ini skocinya itu dia itu unik, mirip sama mesin hitam ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini tuh generasi dulu ya, upgradean dari mesin hitam. Nah, ini generasi termasuk generasi awal mesin portable. Ya ini, makanya dia model ininya itu di bagian agak modelnya ke samping, nggak ke atas. Jadi kayak mirip mesin hitam. Kalau teman-teman ininya hilang sepulnya, yang plastik ini nggak harus pakai ini ya.
boleh pakai yang mesin hitam ini kan murah ya, tapi bagus ya, seperti ini di samping sini. Oke, bentar, tak ambil dulu ya, soalnya mau nyepul, nanti kita nyepul. Nah, ini untuk, oh ya, ini rumah sepatunya nih, tak jelaskan dulu, bentar tak cabut dulu ini ya, bukan jalan itu, takut jalan entak. Ini rumah sepatunya teman-teman, namanya. Dia itu modelnya itu beda dengan yang kita biasa tahu ya. Kalau mesin itu dia ke bawah, kalau ini ke depan. Mesin seperti ini. Nah, bentar, ini pelan-pelan ya. Ini cara lepasnya, dia bukan diturun. Ini pasti kalau lepas seperti ini. Dinaikkan sepatunya. Kalau misalnya kita mau ganti sepatu apa saja ya. Nah, didorong ke sini. Nah, bukan ke bawah ya. Kalau masang juga sama seperti ini. Set. Nah, agak susah ya saya jelaskannya. Seperti ini, didorong ke belakang. Plek. Nah, jadi cara kerjanya itu beda, bukan yang seperti biasa kita tekan ke bawah nanti dia ngait, enggak. Dia supaya lubangnya itu di depan sini. Dia ada di depan dari sini nih. Saya tunjukkan. Nah, dari sini ya. Nah, masuknya dari depan, bukan dari bawah lubang ininya. Untuk pengaitnya itu, pengait besinya. Kalau kita mau ganti pakai sepatu Jepang, pokoknya yang ada kaitannya seperti ini, kita letakkan di sini. Nah, kita dorong ke belakang. Kalau lepasnya tarik ke arah sini. Kalau bisa sambil dua jari ya. Jadi ini nahan sini, ini sambil narik. Nah, misalnya kalau saya mau ganti untuk yang sepatu ini, sepatu apa namanya, lubang kancing, caranya juga sama. Jadi bukan cuma kita letakkan di bawah, bukan. Kita taruh di depannya pengaitnya ya, yang penting, kemudian kita dorong ke belakang. Set. Kalau mau lepasnya kita dorong ke sini. Nah, seperti itu ya. Itu cara gantinya. Oke, biar teman-teman tahu, oh bedanya di situ ya. Ini memang bawaannya ya plastik seperti ini. Kalau yang generasi sekarang kan beda ya. Oke, kita akan coba instalasi untuk benangnya. Untuk benang ya kita letakkan saja ya seperti biasa. Saya cari benang satu. Kita mulai. Saya mulai spool dulu ya. Bentar, cari yang kosong dulu. Ini kan ada ini ya. Kita letakkan di sini. Boleh di sini, di sini sama saya bebas ya. Ini fungsinya kalau ada dua itu, ini untuk yang jarum ganda. Tapi nanti ya, jarum ganda saya jelaskan nanti. Nah, ini kita alur ke sini, dimasukkan pokoknya biar ngait di sini. Kemudian arahkan ke kencer di sini. Ini ada kencer teman-teman. Mana ya saya jelaskannya. Nah, ini kalau saya pakai ini dia kelihatan. Dia kayak per twing ya, diselipan ke sini ya. Nah, benangnya tadi dari sini arahnya ke sini dulu, sisi sini, putar ke sana. Nah, nanti kita gulungkan ke bobin. Teman-teman, caranya bebas sebenarnya sih, nggak ada. Ini boleh dimasukkan dari sini. Kalau saya lebih gampangnya saya gulung aja sini, set. Kemudian kalau saya meletakkannya di sini. Nah, kemudian bentar, tak colokkan dulu soalnya tadi listriknya saya cabut. Nah, yang penting pada saat menggulung dia udah pasti nggak lepas gitu ya. Nah, ini arahnya ke sini muternya. Kemudian kita tekan ke samping. Ini harus ditekan, kemudian kita genjot. Tak nyalakan dulu bentar. On kan dulu, baru tak genjot. Maksudnya genjot itu ini ya diinjek ya, apa namanya? Diinjek pakai pedal, kalau pakai kaki. Kalau ini pakai tangan seperti ini, saya tekan. Nah, nanti dia muter. Set. Bentar, ini pakai kaki ya. Nah, trik dari saya kalau teman-teman gulung biasanya itu dia itu kurang padat. Kita harus mengakali ya, namanya penjahit kan harus kreatif ya. Ditekan, digenjot seperti ini. Ini ditahan biar menghambat, biar nggak terlalu ini. Nah, dia nanti jadinya itu di sini padat, nggak kopong. Kemudian kalau dirasa mungkin setelannya dia cuma di bagian bawah, kita bisa atur manual, digeser ke atas gitu ya, biar penuhnya itu rata. Jangan, jadi saran saya jangan teman-teman cuma mengandalkan mesin ya. Jadi kita harus kreatif supaya dia itu penuhnya rata dan padat. Oke, nah dengan cara seperti ini, tak lepas dulu. Cara ngambilnya ditekan kembali ke balikannya ke sini.
plek gitu ya. Kalau tadi kan masanya ke sini, dorong sana. Nah, kita ambil dengan cara seperti ini. Kalau ditekan tadi, ininya itu nggak gembos, apa namanya, padat gitu ya. Kenapa harus padat? Bentar, ini tak potong dulu. Kalau ini gembos, biasanya itu rawan bikin kita itu jahitnya itu setel, apa namanya, kayak yang serimpet, gampang putus setelannya itu. Maksudnya setelan itu jahitannya itu keserimpet seringnya ya. Soalnya ini kan gembos dan dia nyelip ke bawah. Pokoknya seperti itu ya penjelasan saya agak susah menjelaskannya. Pokoknya ini biar kenceng seperti itu. Kalau teman-teman mengalami ininya kok gembos ya. Soalnya kalau mesin kayak mesin high speed itu ada setelannya. Kalau ini enggak, kita harus tekan manual biar agak tegang benangnya. Oke, kita pasang ya. Kita ambil yang ini yang lama. Ini bisa juga pakai yang seperti ini ya. Nah, ini yang tadi, misalkan ini baru tadi. Untuk pasang di apa namanya, bobinya, ini ya spoolnya. Oh ya, tadi saya dari awal dulu ngambil ini ya. Tadi saya belum ajarkan cara ngambilnya ya. Misalkan teman-teman baru ngambil di bagian bawah ini, misalnya tadi ya. Cara ngambilnya seperti mesin hitam teman-teman. Kalau misalkan taruh di sini, kalau di bawah misalnya pabriknya udah dipasang di situ dari belinya ya. Nah, ini cara ngambilnya. Ini ada tuas ini ya. Nah, ini kayak ditarik sini, kemudian kita pegang, kita tarik seperti itu ya. Ininya yang dipegang ininya, jadi ini dicongket ya. Nah, kalau cuma seperti ini nggak bisa, harus ditarik seperti itu ya. Kemudian, nah ini tadi cara ngambilnya biar teman-teman bilang, Mas saya kan belum tahu cara ngambilnya, gimana cara masangnya. Nah, ini udah diambil, kita letakkan. Letakannya bebas teman-teman. Kalau untuk model seperti ini, maksudnya gini, bebasnya itu boleh teman-teman seperti ini, muternya ke arah sini atau dibalik ke sini juga nggak masalah. Searah jarum jam atau muter jarum jam sama saja. Kemudian jangan lupa kita masukkan benangnya yang ini ke arah alur sini, selipkan. Sambil ini ya ditekan ya, apa namanya, bobinya, spoolnya ditekan biar nggak geser. Nah, benangnya kan tegang. Nah, nyelip ke sini. Ini penting ya. Jadi nanti kalau nggak masuk sini, teman-teman nggak bisa jahit, berundel apapun langsung putus. Kita ulangi lagi, jangan seperti ini. Jadi kita masukkan bebas ya, boleh muter searah jarum jam atau berlawanan. Kita tahan pakai jempol biar nggak muter ininya. Ini kan muter. Ditahan saja benangnya. Kita selipkan ke sini. Kemudian ke arah sini samping. Nah, nanti dia dari sini baru kita boleh lepas bobinnya. Nah, jadi muter, dia keluarnya dari sini. Itu ya. Oke. Kemudian bentar, ini kepanjangan, kita potong. Sisanya berapa sih, Mas? Ini biasanya ngelawernya ini sisakan antara 10 sampai 15 cm ya. Cukup saya pikir. Nah, sekarang kita pasang ya. Cara masangnya seperti ini. Bentar. Tak pasang, tak jengkingan sini ya, biar kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, bentar, ini bagian yang atas nongol sini dipaskan di bagian atas ini kan ada tempatnya ini ya. Nah, kemudian lubangnya ya masukkan sini pokoknya ya. Nah, posisi seperti ini, pegangnya, tak dorong, pelan-pelan saja dulu ya. Yang penting kita berusaha mengepaskan. Kalau belum pas, nah di sini, kemudian kita tekan sampai bunyi klik gitu ya. Nah, itu artinya udah pas. Ya, kalau belum bunyi klik, belum pas ya. Kalau misalkan masih bisa lepas gitu ya ininya. Nah, seperti itu cara masangnya ya. Kemudian ininya, benangnya, alurnya kita taruh di dalam saja sini. Nah, itu untuk bagian bawah udah beres, tinggal kita pancing. Tapi sebelum dipancing, kita pasang dulu benang atasnya. Bentar ya, saya pasang ini. Ini cara masangnya. Diletakkan di sini. Set, kira-kira jaraknya itu sekitar 4 cm. Jangan langsung lewat sini. Letakkan di sini sampai rata, kira-kira nekannya di sini saja, kemudian kita dorong ke sini. Ya. Saya ulangi biar nggak bingung ke gupruk. Letakkan di sini tapi jangan mepet. Sini saja, kemudian dorong. Nanti dia nutup. Sebenarnya untuk kotak ini nggak harus dipasang, teman-teman. Misalkan teman-teman kalau misalkan kayak jahit corong untuk lengan gitu ya. Ini kan kayak untuk celana, ini kan bisa dipakai. Jadi ini biar bisa masuk lengannya. Kalau teman-teman pernah jahit yang model kolong itu, ini bisa lebih enak jahitnya. Tapi kalau misalnya jahit standar ya tinggal pasang saja seperti itu. Oke, kita mulai pasang benang atasnya.
Cara pasangnya seperti instalasi tadi, tapi beda ya. Benangnya letakkan di bebas sini atau sini sama saja. Kita ambil, kalau tadi kan untuk model apa namanya gulung. Sama dari sini letakkan di sini. Kemudian kita arahkan ke sini. Caranya seperti ini. Bentar. Nah, tak belokkan dari sini. Dari sini kita turunkan ke bawah. Ke bawah sini ya. Ingat ke bawah sini. Kemudian kita arahkan benangnya ke depan. Ke sini, kemudian masukkan ke atas. Kita ulangi ya, dari sini biar nggak salah, soalnya ini klik nggak susah kliknya. Nah, ini dari sini, tadi kan dari bawah. Nah, dari bawah sini, kemudian kita selipkan ke sini, kita tarik ke depan, kemudian tarik ke atas. Set. Nah, jadi nantinya masuknya keselip ke sini benangnya ya. Oke, lanjut, turun ke depan, ikutin alur ini, sebenarnya ada gambarnya ya. Iya, kemudian ke atas ini untuk alu-alunya atau pelatuknya ya, nama internasionalnya. Kita kaitkan ke sini. Nah, untuk dari sampingnya kelihatan, pokoknya harus ngait ke sini, ngaitnya dari sini ke sini, ya. Oke, kemudian kita turunkan ke bawah. Set ke sini. Nah, kemudian dari sini kita ke pengait tiang jarum. Ini tiang jarum itu ada pengaitnya, teman-teman, tak tunjukkan. Nih, di sini ini ada pengaitnya, kelihatan enggak ya? Nah, ini ya. Kita turunkan dulu. Nah, ini di sini kita kaitkan ke sini, dari sini. Set, kita kaitkan ke sini. Nah, situ ya. Sini, kemudian baru ke jarum. Oke, bentar tak potong dulu biar tajam, biar runcing. Iya. Kita turunkan apa namanya sepatunya biar gampang. Kemudian kita masukkan. Caranya seperti ini, tak dorong dari sini ya biar ini. Kita masukkan pelan-pelan. Nah, kemudian caranya kalau ngambilnya kita dorong dari samping sini, kita ambil pakai jari yang sebelahnya sini. Seperti itu. Nah, itu benangnya atas sudah kepasang, kita ambil, kita apa namanya pancing benang bawahnya. Cara mancingnya, teman-teman tahan benang yang ini ya, yang ini pakai tangan kiri, kemudian tangan kanan teman-teman memutar roda yang di sini nih ya. Rodanya tak putar sambil saya nahannya, ini jangan dilepaskan, tak putar, dia kan ke bawah nantinya ya. Set, dia akan ngait benang bawah. Nah, nanti keambil benang bawahnya yang ini. Nah, itu cara mancingnya, ini harus ditahan. Nah, kemudian nanti kita bisa mulai untuk start menjahit. Kita biasanya kalau jahit itu teman-teman, cara seperti ini. Harus wajib sepatu diangkat, kedua benang bagi atas ke bawah kita selipkan di bawah sini ya, biar enggak serimpet. Oke, kita mulai ya. Oh ya, ini saya sudah siapkan 3 jenis kain. Pertama kain lepis, ini OS ukuran 11 ya, lumayan tebal. Jadi kemudian biar ada perbandingan ya, ini yang sedang ini menggunakan bahan drill, ini kalau nggak salah Pentura mereknya. Kemudian ini pakai kain Toyobo tipis ya. Kita coba, jadi kita coba mesin ini apakah bisa ketiga jenis kain. Kain yang pertama Toyobo, standar untuk orang pemula kan Toyobo ya. Caranya kita turunkan, kita tes hasilnya. Oh ya, modenya kalau untuk pertama teman-teman sarankan saya pilihnya yang lurus dulu. Ini dipoglek dulu ke sini, atau kalau ini nanti yang rempet. Pertama sama saja ya, 3 itu kan jarang, sedang dan rempet. Oke. Kalau untuk ngetes mendingan yang tengah modenya, yang ini saya putar ke tengah saja. Jadi pakainya sedang saja, jangan yang terlalu lempet. Dia tahu setelannya, nggak terlalu kelihatan ya. Oke, nah kalau dirasa mungkin teman-teman mengalami jahitannya yang kurang bagus, biasanya bukan nggak bagus ya, apa namanya, setelannya itu suka narik ke bawah. Kalau misalkan benangnya itu ketarik ke bawah, artinya atasnya itu kurang kenceng. Kalau nariknya ke bagian atas, atasnya kekencengan. Ini atasnya agak narik, saya kendorkan. Jadi setelahnya itu cuma di sini, tinggal diulir-ulir saja sini ya.
Ini saya kendorkan sedikit biar turun ke bawah. Ini jadi semakin kesini semakin kendor. Ini 2 gitu ya tekanannya. Ini saya segini saja. Cuma kurang dikit tok, nggak apa-apa sih. Lumayan cepat. Ini bentar, meja saya gelombang. Saya minggirkan sedikit ya. Nah, oke. Ini untuk yang masih kain yang agak tipis. Hasil jahitan seperti ini. Kurang kelihatan ya. Harusnya benangnya warna oranye mungkin. Oke. Kita coba kain yang agak tebal. Ini bahan drill. Bentar, ini meja saya kok agak goyang-goyang ya. Kita cari dulu posisinya yang pas. Biar nggak rata ini soalnya. Meleot triplek. Coba ya. Jadi kayak bergetar mesinnya padahal ini stabil. Nah, oke. Oke. Ini untuk kita potong dulu. Yang ini oke. Mantap. Kita coba untuk tes yang tebel. Kalau tebel, kalau lapis kan seperti ini standarnya ya. Kalau bisa, nah ini 3 lapis berarti sekaligus. Oh ya, untuk jarum ini saya sudah ganti pakai nomor 16 teman-teman. Soalnya kalau saya mau coba buat sekalian lapis, kalau 14 takutnya patah. Nah ini untuk lapisnya ya. Oke. Jadi kalau untuk lapis yang standar 3 lapis ini ya bisa teman-teman. Dia mirip dengan rasanya itu kayak saya jahit pakai mesin hitam. Suara rotarinya itu ya, karena memang dia mode rotarinya kayak mesin hitam. Set. Oke. Kita lihat apakah hasil jahitannya untuk yang tebal ini stabil. Dari bagian dalam oke. Nah, ini luarnya juga oke. Tapi ini harus pakai jarum yang 16 ya. Kalau 14 takutnya kalau untuk ini patah. Seperti itu. Ya. Nah, bagian yang saya suka dari mesin ini adalah bisa digunakan menggunakan jarum ganda. Jarum ganda itu seperti ini, teman-teman. Dia jarumnya ada 2. Nih ya, saya tunjukkan ini ada 2. Saya pakai benang yang berbeda. Oh ya, untuk instalasi benang ini nanti saya ajarkan di video lain ya, terpisah. Ini hanya untuk sampel saja. Soalnya kalau saya gabungkan dengan ini terlalu panjang durasinya. Nih, saya tes. Ini sangat berguna kalau teman-teman mau bikin variasi, misalkan untuk motif manset, untuk pokoknya semacam bordir gitu ya. Nah, bentar, tak coba dulu. Nah, yang saya maksud jarum ganda itu seperti ini teman-teman. Jadi dia motifnya kayak motif bordir. Nah, saya pakai 2 benang yang beda sekaligus. Ini kan benangnya atasnya saya pakai benang ini hijau dengan kombinasi merah ya. Hijau merah kayak lampu merah gitu ya.
Ini seperti ini hasilnya. Ini tergantung teman-teman pakai motifnya. Kalau motifnya yang jahit lurus standar, misalnya gini, kalau bikin yang lainnya atau zigzag. Oh ya, bagian bawahnya teman-teman pasti nanya, benangnya yang bawahnya spoolnya berapa? Cuma tetap satu. Ini bawahnya satu, saya pakai merahnya tadi itu ya. Kalau atasnya dua, tapi harus khusus jarum, pakai jarum double yang seperti ini. Bentar, tak buka dulu ini. Ini bukan bawaannya ya, saya beli sendiri. Seperti ini jarumnya itu. Tapi nanti saya bahas lengkap di video lain ya, pakai jarumnya seperti ini. Nah, pakainya seperti itu. Misalkan teman-teman mau pakai yang lainnya. Oh ya, untuk jahit motif seperti ini kan bordir biasanya untuk kayak manset, untuk kerah gitu ya. Teman-teman harus kainnya agak tebel. Tebelnya itu kalau misalnya tipis harus dikasih pislin. Ini dalamnya saya kasih pislin. Soalnya dia kalau nggak dikasih yang tebel ini dia akan mengkeret, hasilnya bisa, cuman jadinya kurang bagus. Ya, itu tips dari saya. Kecuali kalau pakainya bahan jin, nggak masalah, nggak usah dipakai pislin juga nggak apa-apa. Ini contoh lain, misalkan teman-teman mau bikin ini untuk motif yang zigzag biasa. Nah, ini tak ganti zigzagnya. Oh, tadi kan motif bulan sabit ya. Itu namanya bulan sabit kalau nggak salah namanya. Ini zigzag biasa. Nah, seperti ini zigzag biasanya. Jadi apa namanya, jahitannya itu sekaligus jalan kembar gitu ya, nggak ini sejajar gitu kalau pakai jarum double itu. Nah, ini hasilnya cukup stabil jahitannya. Bentar tak tunjukkan. Ini yang saya suka dari mesin ini seperti itu, dia sebenarnya apa namanya, enggak mesin yang tipe high end gitu ya, termasuk yang kelas bawah, cuman dia udah komplit. Ininya udah jahitannya ini bagus, ininya seperti ini ya. Coba lagi misalkan teman-teman mau bikin yang kalau jahitan lurus gitu ya, jahitan itu bisa ya, orang itu bisa yang lurus. Jadi kalau misalnya untuk jahitan motif kayak jeans stick 2 gitu kan, jadi nanti kembar 2 seperti ini. Ini nggak harus lurus teman-teman, boleh dibelokkan sesuai suka-suka. Misalkan gini. Oh ya, kalau ganti motif ini teman-teman harus dalam jarum itu keadaannya itu jangan ditancapkan seperti ini, jangan nancap ya, itu nanti dia nggak bisa, harus diangkat jarumnya baru teman ganti motifnya. Soalnya ini kalau kita ganti dia bergerak. Mereka saya ganti ke model yang bulan sabit tadi gitu ya. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk model jarum ganda ini nggak semua motif ini bisa teman-teman. Kita harus sesuaikan dulu. Misalnya gini, teman-teman harus coba misalkan dituntunnya pada diputar manual, dia nanti nabrak enggak. Soalnya ini kan bidangnya enggak terlalu lebar, beda ya dengan yang Singer 4432 itu ya, dia itu udah apa namanya lebar, dia termasuk heavy duty. Kalau ini kan standar gitu ya, karena untuk basic gitu. Nah, kita harus coba dulu, takutnya dia bentur. Kalau misalkan enggak bentur atau aman, bisa digunakan. Ini juga kelemahannya kalau untuk yang mesin ini, yang namanya fitur nggak terlalu ini ya, nggak lebar lubangnya, nggak bisa pakai jarum yang terlalu lebar ininya. Untuk yang double ini harus yang lebarnya itu berapa mili ya, 2 mili kalau nggak salah itu. Ini kan beda ukuran ya. Nanti teman-teman silahkan dicoba-coba seperti itu ya. Tapi untuk tutorial lengkapnya nanti saya bahas di video lain. Nah, seperti ini ya. Misalkan kalau bikin yang ini seperti ini, saya coba lagi. Ini bisa dibelokkan, nggak harus lurus teman-teman, belokkan, bikin digambar dulu motif puteran gitu ya, set gini ya. Nah, atau motif belok lagi ke sini.
Oke. Nah, seperti ini. Jadi nggak harus lurus, boleh dibelokkan sesuka-suka teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Ini aplikasinya apa saja sih? Ini juga bagus ya kalau misalkan teman-teman bikin kayak di bagian tepian rok itu kan ya. Kasih kayak gini, bordir gitu ya, kan bagus. Untuk ujung manset, kerah ya, untuk pokoknya yang ada buat variasi. Nah, itu kan bagus ya kalau untuk bagian yang melengkung atau bagian pokoknya tepian-tepian rok itu bagus seperti ini. Oke, nanti silahkan dicoba ya untuk model jahitan seperti ini dan fitur-fitur lainnya. Nah, itu tadi ya untuk review atau untuk panduan penggunaan mesin Singer Start 1306 seperti ini. Oh ya, buat teman-teman yang minat bisa beli langsung di Jamblang Mesin Jahit toko saya ya. Namanya Jamblang Mesin Jahit, itu ada di Shopee. Nanti untuk linknya teman-teman bisa cek di bagian deskripsi video ini. Oh ya, untuk kabar baiknya, untuk pembelian saat ini teman-teman dapat bundling atau paket promo dari saya ini. Nah, kalau beli sekarang ya, selama persediaan masih ada tapi dapat tas nanti ya. Ini tas untuk penyimpanan. Nah, yang ini untuk apa namanya? Ini sepatu lengkap 16 unit, 16 biji ya, dan ini fungsinya untuk standar jahitan. Misalkan teman butuh untuk pasang kancing, pasang apa namanya, resleting, terus untuk semi obrasnya. Nah, nanti di sini, nah, tak buka dulu ya isinya. Ini kalau teman beli sekarang bisa dapat ini biasanya seperti ini. Ini dalamnya udah ada barcode. Untuk aneka sepatunya bisa di-scan masing-masing, biasanya standar Singer ya seperti itu. Ini busa untuk pengaman saja ya. Nah, ini sepatunya seperti ini. Ini sudah all size. Dulu saya sudah pernah bahas satu-satu, tapi dulu kan terpisah jualnya. Ini satu set 16 ya. Ada sepatu kelimnya juga sudah ada di sini standar ya. Kalau untuk yang jahit kulit pakainya yang ini, yang masang resleting Jepang yang ini, pokoknya banyak banget. Nanti saya bahas ya, insya Allah di video terpisah untuk detail penggunaan sepatu ini ya. Tak kembalikan dulu bentar. Nah, kalau yang ini tuh fungsinya ini untuk tempat dapat ini juga ya. Ini tempat untuk ini bentar, injakan dinamo. Nah, ini bentar. Nah, ini untuk tempat ini. Jadi kalau kita nyimpan cara seperti ini, cara nyimpennya ya. Ini satu paket. Ini digulung seperti ini, kemudian kita masukkan ke sini. Iya. Set, ini biar nggak berdebu. Kita taruh di sini. Kemudian mesinnya kita bisa masukkan ke sini. Oke, caranya seperti ini. Tak buka dulu ya. Nah, tadi settingnya. Set, ini kantong ajaib. Oke, dimasukkan ke sini. Oh ya, kalau teman-teman udah punya mesin lain, pengen dapat ininya saja, beli ini saja bisa ya. Jadi ini dijual terpisah juga. Tapi kalau untuk saat ini teman-teman beli mesin ini dapat promo gratis ini sama sepatu tadi. Nah, ini kan tinggal dimasukkan ke sini. Oke. Ini kalau untuk pertama fungsinya ini untuk penyimpanan biar nggak berdebu kalau teman-teman mau simpan dalam jangka waktu lama. Jadi ya. Nah, ini untuk pembawaannya juga gampang. Jadi biar namanya nggak susah ininya. Nanti tinggal disimpan, dimasukkan lemari atau di kolong meja atau mana saja lah ya. Jadi lebih praktis. Nah, ini. Oh ya, tadi itunya lupa. Ini harusnya dimasukkan ke dalamnya. Saya lupa ya. Ini juga. Kalau ini bisa ditaruh di sini. Di depan sini biasanya saya. Nah, sini. Ini juga ada untuk tambahan-tambahan lainnya. Misalkan untuk jarum-jarum apa saja lah sini ya. Taruh di sini. Seperti ini. Oke, silahkan jangan lupa ya order langsung untuk paket ini di Jamblang Mesin Jahit. Namanya Jamblang Mesin Jahit ya, bukan Jamblang Store. Kalau Jamblang Store biasanya untuk pola ya. Kalau ini khusus Jamblang Mesin Jahit, toko saya juga. Bisa langsung cek di Shopee ya. Cek linknya saya sertakan di bagian deskripsi. Silahkan kalau ada yang kurang jelas mengenai tutorial mesin ini atau mau tanya-tanya langsung hubungi saya atau sampaikan di kolom komentar. Saya Sumanto dari Jamblang Studio, belajar menjahit jadi lebih mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.